Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Arwani akan mempresentasikan sumber hukum yang diperselisihkan. Sumber hukum Islam yang tidak disepakati ulama jumlahnya ada 7. 1. Istihsan, istishab, uruf, maslahah mursalah, sa'dud dari'ah, madhab sahabi, syar'i man qoblana. Istihsan adalah meninggalkan satu hukum ke hukum yang lain karena adanya dalil syar'i yang mengharuskan untuk meninggalkannya. Dari definisi istihsan maka dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Menguatkan kias khafi atas kias jali. Contohnya wanita yang sedang haid boleh membaca Al-Quran berdasarkan istihsan, dan dalam menurut kias dikiaskan wanita haid itu dijelaskan pada orang junub dengan ilat sama-sama tidak suci. Orang junub haram membaca Al-Quran, maka orang haid juga haram membaca Al-Quran. Istihsannya yaitu haid berbeda dengan junub, karena haid waktunya lama, sedang junub waktunya sebentar. Yang kedua, ketentuan hukum kuli kepada ketentuan hukum juz'i. Diperbolehkannya dokter melihat aurat wanita dalam proses pengobatan. Contoh, menurut kaidah umum, seseorang dilarang melihat aurat orang lain. Tapi dalam keadaan tertentu, seseorang harus membuka bajunya untuk didiagnosa penyakitnya. Maka untuk kemaslahatan orang tersebut, menurut kaidah istihsan, seorang dokter diperbolehkan melihat aurat wanita yang berobat kepadanya. Yang nomor 2, istishab. Menetapkan hukum menurut keadaan yang sebelumnya sampai ada dalil yang merubahnya. Contohnya, 1. Hukum wudhu, seseorang dianggap berlangsung terus sampai adanya penyebab yang membatalkannya, sehingga apabila seseorang merasa ragu apakah wudhunya masih ada atau sudah batal, maka berdasarkan istishab wudhunya dianggap masih ada. Yang nomor 2, seorang pembeli pulsa elektrik komplain kepada pihak konter bahwa pulsa yang ia beli belum masuk, dan pihak konter menyatakan bahwa pulsa telah terkirim. Maka istihsab hukum yang diambil adalah pulsa belum masuk, kecuali pihak konter bisa menunjukkan bukti pengiriman. Pandangan ulama tentang istishab adalah ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, dan Syiah, bahwa istishab bisa menjadi hujah serta mutlak untuk menetapkan hukum yang sudah ada. Sedangkan ulama mutakalimin berpendapat bahwa istishab tidak bisa dijadikan hujah. Maslahah mursalah yang ketiga, yaitu suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalannya, dengan prinsip untuk mengambil manfaat dan menolak madharat dalam rangka memelihara tujuan syarak. Contohnya, Abu Bakar mengumpulkan berkas mushaf yang tercecer menjadi satu tulisan Al-Quran. Tujuannya adalah menjaga keutuhan Al-Quran. Yang kedua, putusan Umar bin Khattab tentang putusan beliau tidak menjalankan hukum potong tangan terhadap pencuri karena pencuri lapar dan masa paceklik. Yang ketiga, peraturan lalu lintas dengan segala rambu-rambunya. Peraturan seperti itu tidak ada dalam dalil khusus yang mengaturnya, baik Al-Quran maupun sunnah. Begitupun dengan pencatatan surat nikah dan lain-lainnya. Yang ketiga, uruf. Penetapan tentang bolehnya suatu adat istiadat kebiasaan dan kebebasan masyarakat selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Contoh, pada masa pertunangan, pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita, walaupun hadiah tersebut tidak dianggap sebagai mas kawin. Hal ini tidak bertentangan dengan Al-Quran hadis. Karena apa? Karena memberikan suatu hadiah boleh-boleh saja. Contoh yang kedua, bila seseorang meninggal, maka akan diperingati oleh keluarganya dan dengan mengundang orang-orang di sekitarnya atau orang desa untuk tahlilan, mendoakan yang meninggal. Ini tidak bertentangan dengan dalil. Pandangan ulama tentang uruf adalah, ulama usul sepakat bahwa uruf yang sahih dapat dijadikan hujjah dan sarana dalam penetapan hukum syarak, sedangkan uruf fasid tidak dapat dijadikan hujjah. Selanjutnya, sa'dud dari'ah. Dari'ah merupakan wasilah yang menyampaikan kepada tujuan, baik yang halal ataupun yang haram. Maka jalan untuk menyampaikan kepada yang haram hukumnya ya haram. Jalan yang menyampaikan kepada yang halal hukumnya pun halal.
serta jalan yang menyampaikan pada suatu yang wajib, maka hukumnya pun wajib. Contoh saja, seorang melakukan zina, hukumnya haram. Maka lihat aurat wanita yang mengantarkan kepada perbuatan zina juga merupakan hukum haram. Yang kedua, sholat Jumat merupakan kewajiban. Maka meninggalkan segala kegiatan untuk melaksanakan sholat Jumat wajib pula hukumnya. Nah, bagaimana pandangan ulama masa satu dari Menurut Imam Malik, satu dari dapat menjadi sumber hukum. Artinya, perkara yang mubah itu dapat dilarang kalau pada membolehkannya itu membuka jalan untuk mendorong kepada maksiat. Tapi menurut Imam Abu Hanifah dan Syafi'i, hukum ini tidak dapat dijadikan sumber hukum karena sesuatu yang menurut hukum asalnya mubah tetap diperlakukan mubah. Syar'uman qoblan, syariat yang diberlakukan untuk kaum-kaum terdahulu sebelum turunnya Al-Quran sebagai syariat terakhir yang dapat digunakan hingga akhir zaman. Contoh syar'uman qoblan adalah yang juga berlaku untuk umat Islam adalah puasa, ibadah haji. Contoh syar'uman qoblan yang lain, tidak berlakunya umat Islam memotong bagian pakaian yang terkena najis. Dalam syariat kita cukup pakaian yang kena najis disucikan saja. Menembus dosa atau dengan nyawa sebagaimana disyariatkan kepada umat Nabi Musa. Pandangan ulama syar'uman qoblan adalah sebagian ulama seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan bahwa hukum yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah meskipun objeknya tidak untuk Nabi sendiri, selama tidak ada penjelasan tentang penjelasan nasnya, maka berlaku pula untuk umat Nabi Muhammad. Dari sini muncul kaidah syariat untuk umat sebelum kita juga berlaku untuk syariat kita. Yang terakhir, madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i adalah jalan yang ditempuh oleh para sahabat dalam menetapkan hukum Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis. Sedangkan kaul sahabat ialah fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh sahabat Rasul menyangkut hukum masalah-masalah yang tidak diatur dalam nas. Contoh, status pernikahan dalam masa iddah. Menurut Imam Malik dan Al-Lais berpendapat bahwa mereka harus dipisahkan, yaitu menikah dalam masa iddah harus dipisahkan, dan wanita itu menjadi haram bagi laki-laki tersebut selamanya. Mereka berpendapat dengan perkataan Umar yang memisahkan antara Tolhah dengan suaminya Rashid Saqafi ketika mereka menikah pada masa iddah dari suaminya. Adapun pendapat diangkat juga bahwa dipisahkan keduanya dan sang wanita boleh mendapatkan maharnya dan apabila tidak habis masa iddahnya. Jika sang wanita berkehendak untuk menikah dengannya lagi, maka tidak apa-apa sebagaimana dijelaskan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Pandangan ulama tentang madhab sahabi, madhab Syafi'i dapat menjadikan hujah. Pendapat ini berasal dari Imam Malik, Abu Bakar Ar-Razi, Abu Sa'id sahabat Imam Abu Hanifah, begitu juga Imam Syafi'i dalam Qaul Qadim. Tapi madhab sahabat secara mutlak tidak dapat menjadi hujah dasar hukum. Pendapat ini berasal dari Jumhur Asy'ariyah, Mu'tazilah, dan Imam Syafi'i dalam Qaul Jadidnya. Juga Abu Hasan Al-Harqa dan dari golongan Hanafiyah. Sampai di situ. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.